Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Kurang lebih semangat dan kurang hot suaranya. Shalom. Shalom, luar biasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali oleh Bapak Gembala kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan di mana pada kesempatan pada siang hari ini untuk bisa hadir di tempat ini untuk mendengarkan apa maksud dan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Baik, JMC telah memberikan selama 1 bulan ini judul Takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apa sih itu namanya takut? Takut itu adalah sesuatu yang tidak berani. Sesuatu yang merasa tidak percaya diri. Rasa gelisah, rasa khawatir, itu namanya takut. Tetapi bagaimana juga dengan Tuhan? Kita harus takut dengan Tuhan. Bukan dalam arti ketika Tuhan sudah punya rencana kepada kita malah kita takut. Tapi maksud daripada takut akan Tuhan adalah kelakuan kita menuruti firman Tuhan, menjaga pribadi kita, menjauhi dari hal-hal yang tidak berkenan, menjauhi kejahatan, menjauhi diri dari dosa. Itu namanya takut akan Tuhan. Bukan takut akan Tuhan itu adalah lari dari panggilan, lari daripada tanggung jawab. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus menghormati panggilan Tuhan itu. Itu namanya takut. Ibarat dalam sebuah pekerjaan. Banyak orang yang memiliki rasa takut. Semua orang itu tanpa terkecuali punya rasa takut. Tetapi apakah di dalam ketakutan kita itu masing-masing, apakah ada kasih di dalamnya? Mampu kita mengasihi? Contohnya bos kita marah-marah dengan kita karena pekerjaan kita tidak beres, pekerjaan kita banyak yang tidak selesai. Bos marah kepada kita, pasti kita takut. Dengan ketakutan kita, apakah kita bisa mengasihi bos kita? Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita renungkan. Sesuai dengan judul saya pada siang hari ini, dasar takut akan Tuhan adalah kasih. Karena banyak orang takut tapi belum tentu punya kasih. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya bos kita marah-marah di dalam pekerjaan kita. Artinya dia marah ke kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak mengulangi apa yang tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi kita harus bersyukur. Kita masih bisa ditegur dari perbuatan kita. Malah itu yang sering terjadi dengan kita. Rasa dendam ketika kita dimarahi dengan bos, ketika kita dimarahi dengan atasan. Yang timbul dalam pikiran adalah pikiran yang jahat. Bagaimana dia bisa menjatuhkan karena ketidakberterimaan atas apa yang telah disampaikan, atas aturan yang telah diberikan. Tetapi orang yang pikirannya dewasa, tetapi orang yang punya pikiran yang luas, oh iya, bagaimanapun bos saya, bagaimanapun atasan saya memarahin saya, demi kebaikan saya harus mengasihi dia. Ini yang terjadi ketika bos yang mengalami sesuatu hal yang buruk, sesuatu
bencana, malah dia senang. Mampus lu kemarin marahin gua. Itu yang sering terjadi. Bukannya berpikir, ya kasihan dia. Kasihan dia deh. Ayo kita bantu. Ayo kita tolong. Nah itu yang saya angkat tema adalah dasar takut akan Tuhan adalah kasih. Karena kalau kita punya rasa takut, kalau kita memiliki rasa takut tapi kalau tidak disertai dengan kasih, sia-sia. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itu juga dengan ini. Takut akan Tuhan tanpa kasih sia-sia, karena hukum dasar Tuhan adalah kasih. Jadi harus dibarengin dengan rasa takut dan kasih. Itu tidak dipisahkan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan, dipisahkan. Itu maksudnya. Dasar takut akan Tuhan adalah kasih. Kita bisa lihat dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Yang punya Alkitab bisa lihat dalam Alkitab, yang punya HP Alkitabnya silakan dibuka. Dan yang masih mencari-cari katakan aman, dan yang sudah dapat katakan amin. Yang masih cari-cari katakan aman. Aman. Baik, mari kita buka Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Biar saya yang bacakan ya. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Selain dari takut akan Tuhan. Itu ya, kita harus pahami. Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, yaitu mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan? Mengasihi Dia. Mengasihi Dia melalui dengan cara apa? Yang melakukan apa yang Tuhan tegur dalam kehidupan kita. Sudah tahu jangan mencuri tapi masih mencuri. Sudah tahu itu salah tapi masih melakukan kesalahan. Selain daripada takut adalah kasih. Karena kasih itu tidak banyak manfaatnya. Kasih di dalam pelayanan, dalam keluarga, sesama. Karena kalau kita sudah hilang rasa kasih, sia-sia. Sia-sia ibadah kita, sia-sia hidup kita, sia-sia ketakutan yang kita miliki. Tapi kalau kita memiliki kasih, Tuhan berkehendak. Poin yang pertama adalah mengasihi dalam ketakutan. Mengasihi dalam ketakutan. Seperti yang saya bilang tadi. Ketika orang menegur kita, mungkin kita pasti takut, tapi kita harus juga mengasihi. Dia juga punya tujuan untuk menegur kita supaya kita hidup berubah. Supaya hidup kita sesuai dengan aturan. Supaya kita bisa diandalkan. Salah satu yang menjadi tokoh Alkitab adalah seperti Yusuf. Sikap takut Tuhan yang sehat. Karena takut Tuhan dia tidak mau diajak berzina oleh istri Potifar. Karena sikap takut Tuhan Yusuf itu mau berdosa kepada Tuhannya, seperti seruan menolak permintaan Nyonya Potifar. Bagaimana mungkinkah aku melakukan kejahatan yang besar ini
dan berbuat dosa terhadap Allah. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 39 ayat 9b. Kejadian 39 ayat 9b. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia takut. Dia mengasihi dirinya. Dia merusak hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak mau tergoda dengan pengaruh dari istri Potifar. Dia menjaga, dia taat kepada Tuhan. Dia takut dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Dia mengasihi Tuhannya, mengasihi dirinya. Bagaimana kita bisa lihat dalam Kejadian ayat 41, bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf. Begitu juga dengan kita. Kalau kita takut akan Tuhan dan harus dibarengi dengan kasih, Tuhan akan melihat. Tuhan akan mengangkat derajat kita. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Amin. Sangat luar biasa. Dia bisa menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsa Israel. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mampu seperti Yusuf yang punya rasa takut dan mengasihi Tuhan Allahnya, mengasihi Tuhan. Dia tidak mau mencemarkan hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak mau membuat Tuhan kecewa karena perbuatannya. Jadi kalau kita mau takut akan Tuhan, kita harus menjadi berkat. Kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan maksud, hidup kita pasti akan diberkati. Hidup kita jauh lebih diangkat sama Tuhan. Jauh lebih luar biasa. Mungkin dalam ketakutan kita itu tidak enak. Banyak tantangan, persoalan. Tapi hasilnya sangat luar biasa. Ketika kita sabar dalam teguran, ketika kita mampu melewatinya semuanya, kita bisa berkata pada akhirnya, luar biasa. Puji Tuhan. Oh ini ya hasilnya yang selama ini dari rasa takut saya menghargai perintah Tuhan. Seperti dalam tokoh Alkitab tadi, Yusuf. Bagaimana Tuhan mengangkat dia kembali. Bagaimana Tuhan mempromosikan dirinya. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Kenapa kita nggak mau belajar dari itu? Dia punya rasa takutnya kuat sama Tuhan, dan dia juga punya kasih yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Karena dia kenapa dia mengasihi? Supaya dia tidak tercemar oleh dosa, supaya dia bebas dari dosa. Akhirnya dia lari. Disiksa dia, tapi dia sabar. Dia tidak mau menyerah, tidak putus asa. Dia berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada apa yang Tuhan sampaikan. Coba kalau dengan kita, baru dimarahin, baru ditegur, yang ada mukanya, aduh, hidup segan, mati tak mau. Itu yang sering terjadi, dimarahin, ditegur karena kesalahannya. Mukanya aduh, kayak udah gak makan 3 bulan. Seramnya minta ampun. Jangan gangguin saya tadi barusan dimarahin, ditegur.
orang yang sudah mengenal Tuhan. Oh iya, saya sadar saya salah. Saya harus perbaiki. Saya harus mencintai pekerjaan saya. Saya harus mengasihi bos saya. Apapun itu. Tujuannya apa? Demi kesuksesan kita. Demi harapkan. Karena kalau kita tidak takut dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, sia-sia hidup kita. Kita tidak dipakai Tuhan. Gak ada gunanya. Ya percuma. Makanya kita harus perlu takut akan Tuhan dan disertai dengan kasih. Jangan hanya takut tapi harus mengasihi. Karena belum tentu semua orang takut. Belum tentu ada kasih di dalamnya. Takut, tapi yang ada di dalamnya kebencian. Membalas kejahatan. Amin. Amin. Cuma pada yang kedua adalah jangan takut menghadapi perkara besar. Kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat yang 10. Biar saya aja. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jadi jangan merasa berkata bahwa gimana ini ya kalau saya lakukan sesuatu ini. Apakah bisa ya? Mampu enggak ya? Jangan takut. Jangan bimbang. Kalau sudah ada kebimbangan dalam kehidupan kita, sia-sia apa yang kita kerjakan. Amin. Sia-sia. Karena kita mau melangkah, kita mau ikuti, ragu. Tapi coba lakukan, disertai dengan iman. Percaya, serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya mau melangkah. Ini tujuan saya Tuhan. Tolong bimbing saya. Jangan takut. Intinya yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Jangan juga takut untuk mencuri. Takut apa? Curi aja dah. Bawa kabur motornya ini. Bawa kabur istrinya ini. Itu salah. Nanti dibilang, tadi saya dengar khotbah. Jangan takut. Gas aja. Sikat aja. Itu salah. Itu keputusan yang salah. Gak ada maksud saya seperti itu. Tapi jangan takut untuk melakukan kebaikan. Itu yang Tuhan maksud dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Jangan takut untuk melakukan kebaikan. Jangan takut untuk mengasihi orang. Jangan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Jangan takut untuk memberitahu kepada orang jalan yang benar. Jangan takut untuk mengajak orang untuk beribadah. Harus berani. Jangan hanya berani untuk nyolong kaos kaki orang. Hilangkan itu. Saya udah alami seperti begitu. Jangan takut. Sikat aja. Kalau di asrama saya dulu, jarang ada kaos kaki di dalam sepatu saya. Sudah disikat duluan. Gak takut-takutnya mereka. Itu adalah salah. Cara yang salah. Jangan takut untuk mengasihi. Jangan takut untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Karena kalau kita sudah mampu melakukan perkara-perkara yang besar, itu sudah luar biasa. Apalagi dengan perkara-perkara yang kecil. Kecil.
Ini baru dicoba sedikit, udah menyerah. Sudah menyalahkan Tuhan. Saya udah berusaha Tuhan. Saya sekuat mungkin Tuhan. Tapi kok begini hasilnya? Kok gagal? Di manakah Tuhan? Nyalahin Tuhan, padahal dia sendiri yang salah. Dia salah mengambil langkah, dia salah mengambil keputusan. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Dia tidak mau lagi datang beribadah, benci dengan Tuhan. Percuma saya beribadah, percuma saya mengikuti firman, percuma saya mengikuti komsel. Tapi begini prosesnya, kok begini hasilnya? Saya sudah taat Tuhan, tapi taatnya di mata orang. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Amin. Jangan seperti orang Farisi yang melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di jalan raya, berdoa supaya dilihat orang, rajin, takut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan mereka. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Mau Tuhan, mau kita seperti begitu? Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Secara pribadi, saya enggak mau seperti itu. Jangan kita seperti orang-orang Farisi. Sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, tapi tujuannya supaya dipuji orang. Tujuannya supaya orang berkata, luar biasa ini, sudah tahu semuanya. Padahal itu adalah salah. Dia tidak takut dengan cara-cara seperti itu. Dia tidak takut dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan dengan marah dengan mereka. Kalau saya melakukan seperti ini, marah gak Tuhan ya? Itu yang namanya takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai perkataannya. Di mana? Melalui firman, melalui renungan-renungan. Amin. 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 Yang ketiga adalah takut akan Tuhan adalah sumber pengharapan. Takut akan Tuhan adalah sumber pengharapan. Ada enggak yang takut sama Tuhan sia-sia hidupnya? Gak ada. Orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berkati. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Seperti dalam lagu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kita percaya Tuhan bekerja, pengharapan kita tidak akan sia-sia. Takut akan Tuhan adalah sumber pengharapan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita taat pada Tuhan, apapun itu Tuhan pasti akan lihat, Tuhan akan pasti pelihara. Jangan merasa bimbang dengan apa yang kamu lakukan. Percayalah, taruh harapan kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Damai sejahtera dalam iman kamu. Damai sejahtera. Tuhan, saya punya cita-cita seperti ini, Tuhan. Tuhan, saya punya harapan seperti ini, Tuhan. Saya tidak bisa melangkah tanpa campur tangan Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh arahan Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Sampaikan di dalam doa. Beritahu apa yang kau minta kepada Tuhan, tetapi kita harus juga melakukannya. Kita harus juga taat pada firman Tuhan. Kita juga harus menjaga hidup kita. Jangan mudah terpengaruh. Saya sedikit agak kesaksian. Dulu saya sebelum tamat SMA, saya udah pernah bilang, hidup saya tidak benar, kacau. Semua pergaulan bebas. Hal-hal yang tidak ini. Saya sudah mengalami semuanya. Judi, narkoba, semuanya lah. Ketika saya tamat, saya taruh harapan saya sama Tuhan. Baru datang dia serang. Saya baru pertama kali meneteskan air mata seumur hidup saya. Kecuali waktu kecil dipukul, baru meneteskan air mata. Kalau dulu iya, sering dipukul, sering meneteskan air mata. Dulu pukulannya kayu segini, gede-gede. Kan di kampung kan masih kayu bakar, itu masih hidup-hidup. Segini, semua dari bawah sampai kepala. Nangis. Di situ saya meneteskan air mata. Tapi ketika sudah saya dewasa, ketika sudah bertumbuh besar, pertama kali saya meneteskan air mata tanpa pukulan. Karena sadar dengan perbuatan saya ketika saya masuk STT. Di situ saya mulai percaya. Tuhan, saya mau kuliah. Saya tidak mau terpengaruh dengan teman-teman saya. Saya tidak mau terbawa arus dengan pergaulan sebelumnya, Tuhan. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan yang memampukan saya. Ya puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan mengubah hidup saya yang sebelumnya. Karena kenapa saya punya pengharapan sama Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan. Orang tua saya sudah berpikir tidak benar dengan hidup saya. Kalau ada, bila perlu, ada pun yang mau bunuh kamu sekalipun, saya dengan 100%, Bapak, orang tua saya mengatakan 100% saya rela dan saya ikhlas. Tapi Tuhan tidak mau. Karena kenapa? Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Ketika saya balik kampung kemarin, sudah 1 bulan yang lalu. Bangganya orang tua saya, senangnya orang tua saya sangat luar biasa. Nangis. Saya datang, besoknya saya nyampe malam, terus besoknya pagi saya bilang ke bapak saya, Pak, saya sudah pulang dari Jakarta. Tapi dengan kepulangan saya membawa sukacita yang luar biasa. Yang dulunya Bapak bilang saya nggak bakalan bisa sukses. Tapi ini Pak, hasil
kerja keras saya, hasil usaha saya selama 4 tahun lebih. 4 tahun ini saya sudah menamatkan diri. Di situ orang tua saya berkata, iya saya salah dulu. Maafin saya. Orang tua saya berkata maaf. Karena kenapa? Kenapa dia minta maaf dengan saya? Karena kata-katanya, mungkin kalau saya sebagai anak yang dendam, saya gak mau maafin orang tua saya begitu. Kata-katanya sudah sangat kejam. Kejam banget lah. Kalau saya orang yang suka menyimpan dendam terhadap keluarga, saya sampai hari ini saya gak bisa maafin orang tua saya. Tapi saya bilang, gak apa-apa. Justru itu yang membuat saya kuat. Justru itu yang membuat saya termotivasi dengan kata-kata seperti itu. Kadang-kadang kata-kata yang membuat kita terasa sakit itu adalah kata-kata yang memotivasi kita, yang membangkitkan semangat kita. Mungkin kalau nggak ada kata-kata orang tua saya seperti itu dulu, disayang-sayang, saya nggak tahu hidupnya seperti apa sekarang. Jadi jangan berpikir bahwa teguran yang keras itu adalah jahat, gak benar. Itu salah. Teguran yang keras itu membuat kita bangkit, membuat kita maju, membuat harapan kita lebih semangat. Saya percaya. Sampai pas saya pulang, dia minta maaf. Saya bilang, oke gak apa-apa lah, biarin deh. Intinya saya udah pulang dari Jakarta selama 4 tahun, saya sudah bawa hasil ini. Senangnya sangat luar biasa. Makanya saya bilang kepada kita, mari kita percaya kalau kita takut akan Tuhan, pengharapan Tuhan adalah sumber pengharapan. Amin. Yang keempat adalah jadilah teladan bagi orang lain. Kalau kita orang-orang yang takut akan Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi lingkungan, sesama, di tempat kerja. Kita harus menjadi teladan bahwa kita ini adalah orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan. Jangan status KTP tapi akhlaknya akhlak yang enggak inilah, yang enggak mengenal Tuhan. Kita harus punya beda. Kita harus menjadi teladan. Kita tunjukkan sifat Tuhan kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah takut akan Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan. Orang yang percaya dengan Tuhan. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka yang di sorga. Supaya apa? Mereka melihat perbuatan yang baik itu. Oh iya ya. Oh ini kelebihan mereka ya, yang sudah mengenal Tuhan ya. Ada perbedaan mereka ya. Oh ini ya. Dengan kita menjadi teladan, itu sudah menjadi berkat. Kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Jangan berpikir bahwa berkat itu adalah secara jasmani. Kalau saya udah kasih duit ke dia ini, itu berkat. Salah. Berkat itu dari teladan yang kita beri. Bukti takut akan Tuhan itu dari perbuatan kita. Bukti ketaatan kita kepada Tuhan dari sikap kita, cara berpikir kita, cara pola hidup kita. Di situ terbukti bahwa kita sudah takut akan Tuhan. Coba dulu lihat, perhatikan di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Apakah ada rasa takut-takutnya? Gak ada. Siapa Yesus? Siapa itu? Gak kenal.
Tapi orang yang sudah takut akan Tuhan, orang yang sudah mengenal firman Tuhan, Yesus adalah sebagai juru selamat. Amin. Amin. Kita harus menjadi terang supaya dilihat orang lain. Ketika kita bisa menjadi terang, kita bisa membawa orang lain. Kalau hidup kita gelap, bagaimana mungkin bisa kita membawa orang kepada terang? Sedangkan kita aja gelap, sesat. Bagaimana contohnya dalam ruangan? Gimana bisa, ayo sini. Kalau kita aja juga budak melihatnya. Gimana? Tapi kalau kita sudah benar, kita bisa membawa orang. Itu namanya kasih. Kita mengasihi mereka. Kita sudah menolong mereka. Melalui perbuatan kita, mereka sudah mengenal Tuhan. Melalui perbuatan kita, mereka sudah, wah iya, ini namanya Yesus yang luar biasa. Kita ini adalah anak-anak Allah, pilihan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, kita jangan lari. Kita siap sedia. Amin. Kita harus siap sedia. Jadi yang menjadi kesimpulan kita pada siang hari ini, takut akan Tuhan adalah salah satu sikap manusia, sikap yang menghormati Allah dengan kerendahan hati sesuai dengan penyataan dirinya dan menghasilkan ekspresi keluar menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Itu bukti daripada ketaatan kita. Amin. Jadi mari kita bergandeng tangan. Kita bangkitkan, kita bangun hidup kita terhadap Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik WL Singer.